Halo, shalom saudara, apa kabar semuanya? Saya berdoa semuanya baik dan terus diberkati Tuhan. Ini saya lagi bikin vlog khotbah ini pagi hari jam 4 dan lagi saat teduh saya dibangunkan Tuhan dan ingin menyampaikan sedikit firman Tuhan buat kita semua supaya kita bisa mengerti kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan. Karena memang banyak sekali hari-hari ini orang yang terhalang berkatnya dan banyak sekali orang yang sedang mengalami kesusahan. Memang karena begitu banyak kondisi yang tidak baik hari-hari ini. Tetapi ada beberapa unsur yang bisa saya sampaikan kenapa orang itu bisa mengalami atau kehilangan berkat atau tidak ada jawaban dalam mendapatkan berkat Tuhan, atau bisa saya simpulkan penghalang berkat. Jadi ada banyak orang hampir mendapatkan berkat tapi dihalang-halangi ya. Hari ini saya ngomong ini bukan untuk sebuah teori yang untuk membuat kita diberkati atau untuk membuat kita kaya atau membuat kita fun dengan obat ini seperti itu ya, jadi kita dapatin obat bisa diberkati. Enggak begitu, tapi ini bukan obat menghilangkan penghalang berkat itu ya. Kadang-kadang memang harus ada proses dari Tuhan untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi ini membantu bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita mengerti dalam hidup ini, bahwa ternyata ada hal-hal yang harus kita hilangi supaya berkat itu bisa masuk. Ya, berkat gak harus kekayaan, tapi damai sejahtera, sukacita, kesehatan, anugerah juga berkat Tuhan ya. Nah, itu apa penghalangnya ini? Dan ini yang saya akan sampaikan. Nah, penghalangnya adalah namanya kepahitan ya. Tuh, jadi banyak orang gak sadar bahwa sebenarnya hidup dia dalam kepahitan. Banyak orang gak sadar bahwa sebenarnya hidup dia dalam sebuah kondisi yang begitu membuat dia dendam, kepahit, dan dia punya akar kepahitan yang membuat dia gak bisa melihat Tuhan, bahkan gak bisa melihat anugerah dan berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi penghalang berkat sebenarnya itu ya. Coba kita akan pelajari sebenarnya kepahitan itu dari mana sih asalnya, dan kenapa Tuhan tidak boleh kita punya itu dalam hidup ini. Karena kalau kita ada itu dalam hidup ini berbahaya sekali. Itu akan membuat kita tidak akan bisa melihat kasih, tidak akan bisa melihat cinta Tuhan, tidak akan bisa memiliki pengampunan, tidak akan bisa memiliki apa yang Tuhan mau ajarkan ya. Karena yang Tuhan ajarkan adalah kasih. Jadi iblis berusaha untuk membuat itu dan membuat kita tidak punya kasih, dan akhirnya kita tidak mengasihi, dan akhirnya kita punya kepahitan. Kepahitan akan membuat kita tidak akan bisa mengampuni orang, tidak mengasihi orang, dan semuanya pasti jelek dan negatif. Karena apa yang berasal dari hati itu bahaya ya. Mulut kita juga berasal dari hati, pikiran kita juga berasal dari hati. Jadi hati adalah sumber. Nah, kepahitan itu letaknya di hati. Jadi kalau engkau ingin bebas dari masalahmu, kalau ingin bebas dari hal-hal yang tidak baik atau bebas dari penghalang berkatmu, bertobat dan jangan kepahitan lagi. Tetap terus untuk bisa mengampuni. Nah, kita akan belajar tentang kepahitan. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 31 mengatakan begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena ini penting sekali ya, harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang, ini bahaya ya. Dibuang. Kata dibuang ini mengandung arti bahasa aslinya adalah aero atau
air arau, yang mengandung arti kita angkat, kita ambil, dan kita bangkit, kita berdiri, raise up, ya, dan sadar, ya, ada kata sadar di situ. Di kata ahero atau airo atau airo itu mengatakan kamu sadar, kamu bangkit, kamu ambil, kamu berdiri, kamu angkat, kamu kumpulkan, kamu buang, atau kamu rusak, ya, bahasa aslinya dirusak. Jadi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi pertama, Efesus 43:1 harus yang dibuang adalah kepahitan. Nah, kenapa Efesus penulis pertama kali itu adalah kepahitan, bukan kegeraman, bukan kemarahan? Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Di penulis Efesus, yaitu Paulus sendiri, mengerti bahwa kepahitan itu paling utama di antara semua dosa yang di dalam dunia ini. Jadi iblis berusaha membuat kita ini tidak punya perasaan yang baik lagi, ya, perasaan yang Tuhan berikan kan damai sejahtera, sukacita, kesabaran, lemah lembut. Tapi yang terjadi adalah iblis berusaha untuk merusak itu, hati kita dengan kepahitan. Nah, kalau sudah kepahitan masuk, baru kegeraman masuk, kemarahan masuk, fitnah masuk. Karena kepahitan itu bicara tentang sesuatu yang melukai, ya, melukai. Nah, saya mau tulis di sini, ya, ada bahasa kepahitan. Dikatakan bahasa aslinya kepahitan adalah pikria, atau kalau orang bacanya adalah pikriha, yang menjadi adalah perubahan, ya, ekstrim seseorang. Jadi pikriyah itu mengandung arti, makanya dari bahasa pikriyah itu akhirnya ada nama pikiran, ya. Dan kata pikriyah itu mengandung arti perubahan yang ekstrim atau memproduksi buah yang pahit, ya. Perasaan yang luka dan membuat kecewa, yaitu pikriyah. Jadi orang yang kepahitan itu bisa berubah ekstrim. Yang dulunya masa kecilnya seperti ini, masa mudanya seperti ini, waktu dia beranjak dewasa, dia berubah ekstrim. Nah, kepahitan disebabkan oleh banyak hal. Bisa latar belakang, bisa karena lingkungan, bisa karena kepercayaan yang disalahgunakan, bisa karena dibully, bisa karena direndahkan, bisa karena begitu banyak hal yang dalam hidup ini orang bisa pahit. Makanya dalam hidup kita harus bisa belajar untuk bisa bangkit dari hal itu. Makanya dikatakan buanglah, arti bangkit, raise up, rusak yang menjadi hal yang membuat kamu rusak. Jadi kepahitan harus dirusak, bukan tubuh kita yang dirusak. Jadi waktu kepahitan masuk dalam hidup kita harus bangkit, kita harus buang, ambil, ya. Nah, hal yang membuat ini terjadi adalah begitu banyak orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi hal ini terjadi karena orang sudah gak dekat dengan Tuhan, ya.
Tapi biasanya juga nih, orang gak dekat sama Tuhan pun karena ada banyak hal ya. Makanya kecewa itu ada levelnya. Yang terjadi bisa sampai kecewa sama Tuhan dan gak mau ke gereja, bahkan bisa tinggalkan Tuhan dan pindah agama karena kepahitan, dendam ya. Jadi saya mau katakan bahwa kepahitan, kecewaan, semuanya itu dimulai dari harapan yang tidak dipenuhi, harapan yang tidak tergenapi dalam orang itu. Jadi waktu harapan itu nggak tergenapi dan harapan itu nggak diberikan dalam orang itu, maka kepahitan itu bisa timbul dalam hidupnya. Makanya yang harus kita perbaiki adalah pikiran kita dalam mengerti sebuah arti pengharapan itu sendiri. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Nah ini dia. Nah pertama yang harus kita lakukan, bahwa engkau mengerti kau disayang Tuhan. Engkau disayang Tuhan. Bagaimanapun juga saudara, Tuhan sayang kamu. Kalau harapan ini sudah diberikan, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat manusia itu kan semuanya ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin di caring apa ya gitu ya. Makanya yang terjadi sekarang banyak orang yang nggak ngerti bahwa dirinya disayang Tuhan. Makanya Ibrani katakan, janganlah engkau seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, kasihnya Tuhan. Kalau kita mendekat sama Tuhan dan kita tahu bahwa harapan kita cuma Tuhan dan kita tahu kita disayang Tuhan, sehancur-hancurnya kita pasti tetap bangkit. Banyak orang yang hari-hari ini lemah, tapi waktu dia ingat kebaikan Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat anugerah Tuhan, wah itu membuat dia bangkit. Karena kepahitan begitu banyak hari-hari ini. Suami istri bisa cerai gara-gara kepahitan, anak bisa marah sama orang tua gara-gara kepahitan, persaudaraan bisa hancur gara-gara kepahitan, perusahaan bisa bubar gara-gara kepahitan, gereja pun bisa pecah gara-gara kepahitan. Karena harapan-harapan, ekspektasi yang diberikan terjadi. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita berharap sama Tuhan. Ya, firman katakan pengharapan kita hanya Tuhan. Makanya yang perlu sekali kita lakukan adalah berharap sama Tuhan, kejar kasihnya, hormati dia dan hidup dalam rencananya dia. Ya, jadi jangan pernah berpikir saudara itu tidak disayang Tuhan. Iblis berusaha membuat gini loh. Kamu itu gak berguna, kamu itu najis, kamu itu lemah, kamu itu gak berharga, kamu itu lahir dari keluarga miskin, dan semuanya intimidasi membuat kita pahit. Makanya musuh dari kepahitan adalah positif dan kuat dan berpikir yang penuh dengan damai ya. Penuh dengan damai, penuh dengan kasih. Yang kedua nih, yang saya mau katakan sama saudara, bagaimana kita bisa menang dari kepahitan, bahwa kita ini harus tahu loh ya, harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun sempurna. Saya pun gak sempurna, banyak orang gak sempurna. Tuhan ciptakan kita punya plus dan minus, dan kita harus tahu itu. Kalau sampai kita gak mengerti hal itu, kita gak akan bisa mengampuni orang. Semua orang berusaha ingin melihat sempurna. Banyak orang ingin lihat suaminya sempurna, banyak suami ingin melihat istrinya sempurna, banyak orang tua ingin melihat anaknya sempurna, banyak jemaat ingin melihat gembalanya sempurna. Dan kesempurnaan gak bisa, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kalau kita hanya melihat hal itu, kita akan pahit. Kok begini ya? Kok orangnya dulu gak begini, sekarang begini ya? Jadi manusia bisa berubah, saudara. Manusia bisa tinggalkan kita ya. Dan itu bahaya sekali. Makanya jangan pernah berpikir semua sempurna. Anggap aja bahwa kita ini juga manusia yang terbatas. Kita punya kelemahan. Jadi kalau saudara punya hal itu dalam hidupmu, melihat semuanya orang-orang yang biasa, terbatas, orang yang punya kelemahan juga, kita gak akan pernah kepahitan. Karena kita tahu, toh buktinya juga mereka juga mengalami kelemahan di dalam hidupnya dia. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita, ya udahlah,
Mungkin itu kelemahannya dia. Kalau orang yang fitnah kita, ya udahlah. Orang yang nipu kita, ya udahlah, mungkin itu kelemahan dia. Atau mungkin banyak hal yang harus kita mengerti bahwa dalam dunia ini tidak ada yang sempurna, ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menang terhadap kepahitan itu, kita harus minta Roh Kudus memampukan kita, minta Tuhan, ya, lepaskan itu, nangis sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, karena bagaimanapun juga gak mampu kita akan melepaskan sendiri. Bagaimana mungkin istri yang jahat, suami yang jahat kita bisa ampuni, kakak yang jahat, orang tua yang jahat kita bisa ampuni, kecuali Roh Kudus yang bisa memulihkan itu, kecuali Tuhan. Makanya yang kita perlukan adalah Tuhan menolong kita untuk melepaskan ini semua, ya. Jadi saya berdoa saudara bisa menang terhadap kepahitan itu, karena jahat sekali kalau kita terima itu dalam hidup kita nggak menghargai kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bisa nggak waktu Tuhan marah, pahit, dendam sama orang-orang yang menyalibkan dia? Sangat bisa, dia nggak salah kok. Dia baik kok, dia melakukan itu semuanya untuk kita, tapi dia merelakan, tapi dia nggak membalas itu. Stefanus juga begitu, waktu dirajam batu oleh Paulus, Stefanus nggak pernah atau melakukan itu, membalasnya. Paulus juga sama, banyak. Yusuf juga sama, waktu saudara-saudaranya memfitnah dia, tapi dia balas. Karena apa? Karena dia tahu dia disertai Tuhan. Yusuf, firman Tuhan di Kejadian tulis Yusuf disertai Tuhan, makanya dia tahu, dia mengerti kakaknya nggak sempurna, dia mengerti ada banyak kekurangan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa menghilangkan kepahitan. Yang menjadi penghalang berkat terbesar dalam hidup ini adalah kepahitan itu sendiri. Yang pertama tadi, kita ingat, kita tuh disayang Tuhan, ya. Tuhan sayang saudara. Tidak ada intimidasi yang bisa membuat saudara bisa memisahkan kasih Kristus. Ingat, yang kedua, tidak yang sempurna dalam hidup ini, semua terbatas. Dan yang ketiga, minta pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, miliki komunitas yang sehat di dalam hidup ini. Kalau komunitas saudara semuanya pahit, ya kamu gak akan bisa menang dengan kepahitan itu. Tapi kalau saudara punya komunitas yang sehat dalam hidup ini, kamu akan menang. Karena kepahitan itu virus. Makanya firman katakan di Ibrani tadi, jangan sampai ada yang bisa membuat kerusuhan. Karena kata kerusuhan itu adalah virus. Jadi kalau saudara gak punya komunitas yang sehat, kalau saudara gak punya relationship yang baik, orang-orang di dekat saudara, orang-orang yang hebat, saudara akan pahit terus selamanya. Karena kepahitan adalah virus, bisa menyebar. Jadi hari ini orang ngomongin A, besok ngomongin B, ngomongin C, lama-lama juga kita ikut ngomongin. Jadi kepahitan itu sekarang menjalar kemana-mana. Dan orang yang kepahitan punya ciri-ciri, pasti ciri-cirinya adalah mulutnya busuk, mulutnya jelek sekali, mulutnya pasti ngomongnya nggak pernah optimis, ngomongnya selalu negatif, ngomongnya selalu kekurangan, ngomongnya kejelekan orang, dan banyak hal lagi. Itu salah satu tanda kepahitan. Nggak pernah bersyukur, nggak pernah hidup dalam damai gitu loh, ya. Maunya tuh emosi, maunya parah gitu. Jadi kalau kita selalu seperti itu, kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan orang yang kepahitan ciri-cirinya nggak pernah punya kasih dalam hidupnya, menolong pun susah, terlalu pelit dalam hidupnya. Dia menggenggam karena dia tahu dia dulunya susah, dulunya dihina, dulunya direndahkan. Jadi dia balas semua orang-orang yang begitu, mungkin dengan fun, suka juga, pokoknya fun, foya-foya, hidup dalam kedagingan dan semuanya. Nah itu kita bukan di bagian itu, kita milik Tuhan, dan biarlah hari ini itu hilang. Nah kalau itu hilang, penghalang berkat akan pergi gitu. Kita dalam hidup kita harus punya solusi untuk menghalangi, membuat kita diberkati sendiri. Berkat itu nggak harus uang, berkat itu nggak harus kekayaan, tapi sukacita, damai, sejahtera, kesehatan. Toh kalau Tuhan kasih berkat mujizat keuangan, kita pun udah siap. Kita punya hati yang hebat, hati yang baik, ya. Oke, kita berdoa. Tuhan, hamba mau berdoa untuk yang pahit hari-hari ini. Mungkin mereka sedang kepahitan, mungkin mereka sedang kecewa, mungkin mereka sedang dendam, mungkin mereka sedang lemah, mungkin sedang mereka putus asa, mungkin mereka sedang ditipu Tuhan. Tapi aku berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu
kuasa-Mu, anugerah-Mu memulihkan mereka, dan mereka menjadi pemenang kuat dan hidup mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berikan mereka kekuatan dan roh Tuhan selalu bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.